Ya, penyebab Sinteyong ogah naturalisasi mantan pemain timnas Kroasia U21 sampai jebolan bocah juniors. Inilah efek Sinteyong. Marcelino Ferdinand mengakui sekarang timnas Indonesia tak gentar hadapi lawan yang kuat. Dan yang terakhir, The Professor mode gacor Tom Haye cetak 1 gol assist untuk kemenangan telak Heerenveen. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda di informasi bola yang pertama. Ya, penyebab Sinteyong ogah menaturalisasi mantan pemain timnas Kroasia U21 Marko Simic hingga jebolan bocah junior Alexis Mesidoro akan diulas. Nah, sekedar diketahui ada banyak pemain asing di Liga Indonesia yang tertarik untuk memperkuat timnas Indonesia. Kecintaannya kepada Indonesia membuat mereka tertarik mendapatkan paspor Indonesia. Salah satunya adalah pemain asing yang terang-terangan bersedia untuk dinaturalisasi adalah penyerang Persija Jakarta, Marko Simic. Ya, medio 2021 Marko Simic terang-terangan siap membela timnas Indonesia. Ia menyebut sebuah kehormatan besar baginya untuk bisa membela timnas Indonesia. Ya, saya cuma ingin mengatakan kalau dipanggil timnas Indonesia itu akan menjadi sebuah kehormatan bagi saya. Saya sudah sangat lama di Indonesia dan semuanya bisa saja mungkin, kata Marco. Sementara baru-baru ini, gelandang Persis Solo Alexis Mesidoro mendapatkan pujian dari akun Instagram Liga 1 @Liga1Match menantang PSSI dan Sinteyong untuk menaturalisasinya. Tantangan itu pun diberikannya setelah mendapatkan pujian dari akun Instagram tadi, kelar laga Persis Solo versus Persik Kediri. Naturalisasi Indonesia ya ayo, tulis Alexis Mesidoro mengomentari pujian yang dilemparkan oleh akun Liga 1 kepadanya yang baru saja mengantarkan Persis Solo menang 2-1 atas Persik Kediri di lanjutan Liga 1 2023-2024 pada Sabtu 24 Februari 2024 sore. Hanya saja keinginan keduanya untuk memperkuat timnas Indonesia terhalang restu Sinteyong. Dalam beberapa kesempatan, Sinteyong mengatakan hanya ingin memproses naturalisasi pemain-pemain yang punya darah Indonesia. Berhubung Marko Simic dan Alexis Mesidoro tidak punya darah Indonesia, maka pupus sudah hadapan mereka untuk membela timnas Indonesia selama skuad Garuda dibesut oleh Sinteyong. Saya hanya menginginkan pemain dengan keturunan Indonesia untuk dinaturalisasi nanti dan bukan yang tidak punya darah Indonesia, kata Sinteyong dalam podcast Close the Door milik Deddy Corbuzier yang tayang di YouTube pada medio Januari 2022 lalu. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Ya, gelandang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand bicara tentang perkembangan skuad Garuda yang menuju tren positif. Pasukan Sinteyong baru saja bertugas di Piala Asia 2023 lalu, masuk dalam grup mereka bersama Irak, Vietnam, dan Jepang. Indonesia sukses melaju ke babak 16 besar. Menariknya, Shin butuh waktu sampai 4 tahun untuk membangun fondasi yang kuat. Terbukti kerja kerasnya mulai terbayar dengan penampilan apik timnas di ajang bergengsi di kawasan Asia tersebut. Dan terdekat, semua pemain akan berkumpul untuk putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan Maret. Menurut Marcelino Ferdinand, timnas Indonesia saat ini sudah berbeda. Mereka siap menantang lawan yang lebih kuat dan tak gentar untuk bertarung. Mungkin kita nggak pantang menyerah dan kita akan terus berjuang. Tidak melihat siapa lawan dan siapapun, kata Marcelino dilansir dari bolasport.com. Ya, pemain yang membela KMSK Denze ini menilai setiap pertandingan tim pelatih selalu memberikan evaluasi ketat. Pelatih dan pemain juga sudah berjuang keras di Piala Asia lalu dan cukup solid saat di lapangan dan di luar lapangan. Dia juga bangga karena sampai saat ini masih menjadi pemain andalan di timnas Indonesia. Ya kan, kita hanya melihat tim kita sendiri ya. Kita mengevaluasi setiap pertandingan. Jadi maka kita bisa berkembang setiap pertandingan dan saya sangat bangga untuk tim ini. Dan saya sangat bersyukur juga, tegas Marcelino. Marcel menambahkan dukungan supporter yang luar biasa saat berada di Qatar juga berdampak secara positif. Pemain yang berada di lapangan semakin termotivasi untuk memberikan hasil yang terbaik di setiap laganya. Mereka juga semakin percaya diri saat harus berduel dengan lawan-lawan kuat di turnamen tersebut. Pemain ke-12, kalau saya sebut supporter, tanpa supporter kita bukan apa-apa. Kita tidak akan dikenal siapa-siapa, jadi sangat berarti pemain ke-12 ini. Supporter tetap mendukung kami dan selalu bermain bersama dan selalu bersama timnas, pungkasnya.
Ya, The Professor alias Tom Hagi mode gacor dalam lanjutan Eredivisie atau Liga Belanda pada pekan 23 tadi malam. Tom berhasil membawa timnya Heerenveen mengalahkan tim papan bawah klasmen Eredivisie FC Volendam dengan skor mencolok 4-0 di Crush Stadium. Ya, calon pemain timnas Indonesia itu mencetak 1 gol dan 1 assist untuk membantu Heerenveen merebut 3 poin tandang di markas Volendam. Assist Tom Hagi menghasilkan gol pertama Heerenveen pada menit ke-13 yang dicetak oleh Pele van Amersfoort. The Professor bermain lebih melebar ke sisi sayap di kotak pertahanan. Dia kemudian melepaskan umpan direct ke sepertiga akhir lapangan melawan sekaligus mengeliminasi pertahanan Volendam. PL sukses melepaskan diri dari kawasan pemain Volendam. Dia kemudian menyambut umpan Tom Hagi lalu berlari menuju penalti untuk menaklukkan kiper dari lawan. Di awal babak kedua, Tom sejatinya memberikan assist kedua yang berujung gol dalam pertandingan ini. Berawal dari umpan penjuru, bola kemudian disundul oleh Pavel Bohnewicz. Namun sayang, gol tersebut dianulir wasit setelah meninjau lewat VAR. Ya, Tom Hagi memastikan kemenangan 4-0 Heerenveen di injury time babak kedua. Melewati 2 hadangan pemain Volendam, kemudian melepaskan tembakan dari sudut kotak penalti, lalu melengkung hasil tembakannya mengarah ke tiang jauh sisi kanan kiper Volendam. Dan selama pertandingan, penampilan Tom cukup mencolok. Dia mendapatkan rating tertinggi dibandingkan dengan pemain lainnya, yakni 9-0 menurut SofaScore. Ya, bermain penuh selama 90 menit waktu pertandingan, Tom Hagi mampu menciptakan peluang gol 0,12 dan peluang assist 0,35. Ya, dia melakukan 88 sentuhan selama 90 plus menit waktu pertandingan dengan akurasi passing 82%. Dan tingkat keberhasilan passingnya 61/74 serta 4 umpan kunci. Tom juga tampak beberapa kali melepaskan umpan direct diagonal untuk transisi dan dia tercatat melakukan 4 crossing, 3 diantaranya berhasil. Lalu melepaskan 17 umpan long ball dan setengahnya berhasil. Total selama pertandingan dia melepaskan 2 tembakan tepat sasaran dan 1 di luar sasaran gawang. Ya, Heerenveen saat ini berada di peringkat 10 klasmen Eredivisie. Tom Hagi dan kolega pun juga sudah mengoleksi 28 poin. Penampilan gemilang ini bisa menjadi angin segar untuk timnas Indonesia yang akan berkiprah di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret mendatang. Ya, tim asuhan Sintayong akan menjalani 2 pertandingan kandang dan tandang melawan Vietnam pada 21 dan 26 Maret. Tom memang belum bisa dipastikan tampil bersama skuad Garuda karena proses naturalisasinya yang masih terganjal di DPR RI yang baru saja menjalani masa reses. Prosesnya bakal dikebut setelah proses reses DPR RI rampung yang diperkirakan pada awal April mendatang. Sehingga dengan harapan besar, proses naturalisasi Tom bisa rampung sebelum tanggal 18 Maret saat pemain timnas Indonesia menjalani pemusatan latihan nanti.